Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini sebelum kita akan mendengarkan renungan, mari kita membaca Alkitab yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayat 23 sesuai dengan bahan MTPJ Sinode Gemim tanggal 30 April sampai dengan 6 Mei tahun 2023. Bunyinya sebagai berikut. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu senang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, dalam kehidupan persekutuan jemaat atau masyarakat, kita akan menemukan berbagai karakter orang yang berbeda-beda. Perbedaan karakter dapat memperkaya dan memperindah persekutuan, tapi juga dapat berdampak negatif pada kehidupan berjamaat dan juga bermasyarakat. Karakter pemimpin banyak mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya. Misalnya di kolom, kadang ada anggota kolom yang lebih mengidolakan penatuanya, sedangkan yang lain pada diakennya. Bahkan dalam persekutuan yang lebih luas, apabila di jemaat itu lebih dari satu pendeta, ada yang mengidolakan salah satunya. Tidak jarang pendeta yang sudah pindah di tempat pelayanan yang baru terus dibandingkan dengan pendeta yang baru menggantikannya. Perbandingan yang dimunculkan menyangkut khotbahnya, cara berpakaiannya, bahkan keadaan keluarga. Di jemaat Korintus juga terjadi perpecahan yang diakibatkan oleh jemaat yang mengidolakan pemimpin-pemimpin tertentu. Dan ini mengancam keutuhan persekutuan. Bagi Paulus, yang paling utama dalam kehidupan berjemaat adalah Yesus Kristus sebagai dasar. Oleh karena itu, perenungan di sepanjang minggu ini mengangkat tema
umat Tuhan milik Kristus. Kata milik dapat dimaknai sebagai kepunyaan. Paulus dalam nats pembacaan kita menegaskan jika kita adalah kepunyaan Kristus. Artinya bahwa seluruh aspek kehidupan kita sudah dimiliki oleh Yesus. Dalam bagian lain, Paulus juga berkata, jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Roma pasal 14 ayat 8. Setiap kita adalah milik Kristus. Kepemilikan ini menunjukkan bahwa sang pemilik dapat melakukan apa saja dengan apa yang dia miliki. Allah adalah Allah yang penuh kasih, sekalipun ia memiliki hak mutlak kepada manusia. Allah tetap memberikan kehendak bebas kepada manusia. Namun setiap kehendak bebas yang diberikan Allah tidak boleh disalahgunakan. Dalam arti setiap perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan sang pemilik, yaitu Allah. Untuk itu apa yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang Allah mau kita lakukan. Dalam segala hal yang kita kerjakan seluruhnya untuk kemuliaan Tuhan. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai milik Kristus dalam kehidupan kita. Yaitu pertama adalah kita hidup untuk melakukan apa yang Kristus ingin kita lakukan. Kita hidup untuk mengerjakan perbuatan yang baik dan semuanya untuk Tuhan. Kedua, sebagai milik Kristus, kita harus menjauhi segala sesuatu yang Allah tidak ingin kita lakukan. Sebagai milik Kristus, biarlah setiap kita sadar bahwa apa yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak melakukan apa yang tidak berkenan kepadanya. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah dasar dan alasan bahwa hidup kita adalah milik Tuhan? Pertama, kita telah dibeli dengan lunas oleh darah Yesus. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib dengan tubuh yang terpecah dan darah yang tercurah hanyalah untuk membayar serta menebus dosa manusia. Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata, kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Rasul Paulus juga menegaskan, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati, maupun atas orang-orang hidup. Roma 14 ayat 9. Yang kedua, kita telah dipanggil menjadi milik Kristus. Sungguh kita bersyukur serta berbahagia menjadi orang-orang yang dikasihi Allah. Kita dipanggil, dipilih serta dijadikannya menjadi orang-orang Kristus. Bahkan kasih karunia Allah berkenan menyertai kita dengan damai sejahtera yang dilimpahkan kepada saudara dan saya. Kita telah dibeli dengan harga yang lunas oleh darah Kristus. Lebih lagi bahwa kita telah dipanggil, dipilih serta dijadikannya menjadi orang-orang kudus. Untuk itulah, biarlah hidup kita selalu mewarisi cara Kristus. Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Karena itu, sebagai milik Kristus, marilah kita bertindak, berkata, dan berpikir seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.